Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota maupun Bupati menggelar rapat koordinasi kepala daerah yang berlangsung di Balai Kota DKI Jakarta pada hari ini Rabu 29 Oktober 2025. Rapat tersebut adapun membahas sistem transportasi terpadu di wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Pramono meminta kepada para kepala daerah di Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang hingga Tangerang Selatan untuk menyediakan park and ride di wilayahnya masing-masing. Adapun park and ride ini dibutuhkan untuk memfasilitasi warga di daerah penyangga yang setiap hari berkegiatan di Jakarta. Mereka diharapkan tak lagi menggunakan kendaraan pribadi menuju Jakarta dan beralih menggunakan transportasi umum. Adapun dalam pembahasan awal ini, sejumlah kepala daerah di Bodetabek mengaku siap menyediakan park and ride di wilayahnya. Usulan ini pun ditampung oleh Pemprov DKI seiring dengan pengembangan sistem transportasi umum yang masih disusun. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengundang Bupati dan Wali Kota se-Jabodetabek dalam rapat koordinasi kepala daerah di Balai Kota Jakarta, Rabu, 29 Oktober 2025. Rapat tersebut guna membahas sistem transportasi terpadu di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pramono meminta para kepala daerah di Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang, hingga Tangerang Selatan untuk menyediakan park and ride di wilayahnya masing-masing. Kata Pramono usai rapat. Saya memimpin rapat koordinasi untuk transportasi yang terintegrasi dan terpadu di wilayah Jabodetabek. Karena bagaimanapun untuk mengatasi persoalan transportasi di Jakarta tidak bisa sendirian, harus bersama-sama dengan daerah-daerah yang ada, terutama Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan. Dan tadi kepala daerahnya hadir. Beberapa hal yang akan kami lakukan, yang pertama adalah bagaimana Trans Jabodetabek yang sudah dibuka di 6 jalur, 6 rute itu apakah perlu pengembangan atau cukup. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan segera merealisasikan apa yang disebut dengan park and ride. Park and ride itu adalah kalau orang keluar dari rumah, dia naik kendaraan pribadi atau naik motor ke tempat yang kemudian tempat itu merupakan tempat feeder orang masuk ke transportasi umum. Itu bisa MRT, bisa LRT, bisa Transjakarta, bisa Trans Jabodetabek. Nah, park and ride-nya kami mengusulkan untuk ini yang disediakan oleh daerah-daerah setempat, karena ini menjadi tempat parkir mereka dan tentunya akan ada revenue untuk parkir dan sebagainya. Orang setelah parkir mereka akan pindah langsung naik ke kendaraan umum yang menuju Jakarta, terutama bagi warga di luar Jakarta yang bekerja di Jakarta ini akan sangat bermanfaat. Dan yang berikutnya juga yang akan kami koordinasikan adalah mengatur mengenai sistem transportasi yang terintegrasi tadi. Jangan sampai kemudian di satu wilayah teratasi, tetapi di wilayah lain malah menimbulkan kemacetan baru. Nah, cara-cara berpikir seperti itulah yang kemudian akan dilakukan bersama, termasuk pengembangan TOD. TOD ada 2, Transit Oriented Development itu ada 2, satu yang dikembangkan oleh pemerintah DKI Jakarta, satu yang dikembangkan oleh MRT, seperti Blok M, kemudian nanti Duku Atas, Bundaran HI. Walaupun prinsipnya manajemennya tetap dari pemerintah DKI, tapi pelaksana di lapangannya adalah dari MRT. Dan ini tahun depan segera akan kita mulai, mudah-mudahan secara nyata segera bisa dirasakan oleh masyarakat. Dan tadi saya juga menyampaikan, Jakarta terus terang belum bisa memberikan subsidi untuk 15 golongan di luar warga Jakarta. Jadi untuk yang warga Jakarta tetap kami akan memberikan subsidi, pembebasan, tetapi bagi warga di luar Jakarta tentunya kami belum bisa untuk memberikan subsidi, apalagi DBH-nya baru dipotong. Baik. Jangan lupa subscribe ya.